Sobat-sobat semuanya, saat ini sudah resmi rilis yaitu petunjuk teknis atau juknis seleksi P3K Guru 2022. Di sini ditandai dengan adanya surat undangan untuk rapat koordinasi bagi masing-masing kepala dinas pendidikan kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, nanti untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2022 itu kira-kira bagaimana? Merupakan sinyal kuat bahwa seleksi P3K Guru 2022 akan segera dibuka dari terbitnya petunjuk teknis ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi bahwa sudah terbit untuk petunjuk teknis atau juknis P3K Guru 2022 ini kita dapatkan dari akun Instagramnya Ibu Nunuk Suryani ya, bahwa di sini berdasarkan dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi bahwa sudah terbit yaitu petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ya mana di sini kalau misalkan kita melihat ya pada bagian untuk menimbangnya dan juga mengingatnya, di sini nanti teman-teman tentunya inilah berdasarkan dari acuan untuk penyelenggaraan seleksi P3K Guru 2022. Nah, terkait tentang isi atau konten dari juknis ini kami juga belum mendapatkan informasinya. Namun di sini kita selalu pantau bersama teman-teman. Dikarenakan ini nanti masih akan dilakukan sosialisasi ya teman-teman. Ya benar seperti yang disampaikan di sini yaitu halo sahabat guru, Kemendikbud tentang petunjuk teknis tentang pelaksanaan seleksi P3K Guru untuk jabatan guru ini telah terbit ya. Kami akan sosialisasikan kepada BKPSDM dan juga Disdikbud mulai hari Kamis besok dalam 3 region dan juga 2 batch teman-teman. Nah, berikutnya nanti kita pantau untuk isi dari juknisnya ini nanti seperti apa, karena di sini masih akan disosialisasikan teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 19 kemarin dari Kemendikbudristek ini telah memberikan surat undangan yang diberikan yaitu terkait tentang undangan rapat koordinasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala BKPP ya. Yang mana dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi P3K Guru untuk di sini di instansi daerah ya. Ini dari Dirjen GTK Kemendikbudristek ini akan melaksanakan yaitu rapat koordinasi yang mana tujuannya ini adalah untuk menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Maka di sini disampaikan sehubungan dengan rapat koordinasi itu dengan hormat ini mengharapkan kehadiran ya. Yang pertama inilah dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota beserta 1 orang operator formasi kepegawaian. Kemudian juga kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan juga operator kepegawaian. Tentunya nanti akan ada kaitannya dengan mekanisme seleksi, verifikasi dan juga kesesuaian untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga. Untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan yang dimaksud sesuai dengan jadwal yang ada pada lampiran. Pengawas sekolah dan juga kepala sekolah yang ditugaskan juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ya. Pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau pengawas sekolah yang membina satuan pendidikan yang memiliki formasi usulan prioritas kedua dan juga prioritas ketiga, yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan hasil rapat koordinasi. Kemudian kepala sekolah adalah kepala sekolah yang bertugas pada sekolah yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan juga ketiga yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan hasil rapat koordinasi. Kemudian peserta ini diminta untuk hadir ya teman-teman, yaitu yang dibawa adalah laptop, kemudian mengisi biodata pada link ini, kemudian membawa surat tugas, kemudian menyerahkan SPPD, kemudian menyerahkan bukti tiket pesawat PP darat ya, boarding pass kelas ekonomi dengan lengkap secara individu dan juga tidak kolektif. Tentunya dalam rapat koordinasi ini nanti juga akan disosialisasikan terkait tentang mekanisme seleksi, verifikasi dan juga kesesuaian. Dikarenakan nanti yang akan menjadi tim penilai itu adalah pengawas sekolah dan juga kepala sekolah ya, serta guru senior yang ada di sekolah tersebut. Serta untuk tim verifikatornya itu adalah dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKPSDM.
Tentunya di sini juga sudah dibagi terkait tentang jadwal untuk rapat koordinasi dan sebagai persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Yang mana di sini sudah dibagi untuk region 1, region Jakarta 1, kemudian region Makassar 1, region Jakarta 2, kemudian juga untuk region Bali di sini sudah ditetapkan ya terkait tentang tanggal pelaksanaannya itu dari kapan sampai kapan. Selanjutnya terkait tentang daftar daerah atau instansi yang diundang sudah ditentukan teman-teman. Dan di sini tentunya daerah-daerah yang memiliki formasi ya, utamanya bagi mereka formasi untuk nanti mekanisme seleksi P3K guru untuk prioritas kedua dan juga ketiga, dikarenakan nanti menggunakan seleksi observasi. Dan tentunya nanti akan disampaikan yaitu secara lebih teknis dari paparan yang sudah disampaikan Kemdikbud beberapa waktu yang lalu terkait tentang seleksi untuk P3K guru tahun 2022. Untuk datanya nanti langsung tersinkron ya dari SSCASN. Jadi kita itu nanti masuk ke dalam pelamar prioritas 1, 2, 3 ataupun juga pelamar umum. Ini yang menentukan adalah akun SSCASN kita, dikarenakan nanti langsung terintegrasi dengan data Dapodik. Kemudian mekanisme seleksi adalah untuk pengangkatan guru lulus passing grade, seleksi verifikasi kesesuaian dan juga tes. Nah nanti sepertinya yang akan difokuskan ini adalah pada bagian seleksi verifikasi dan juga kesesuaian, dikarenakan di sana diterangkan juga yaitu untuk kriteria yang dikirim itu adalah dari yang sudah terbiasa ya untuk melakukan seleksi verifikasi dan juga kesesuaian. Nah seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk verifikasi kesesuaian di sini nanti itu adalah diberlakukan untuk pelamar prioritas yang kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Yang mana di sini kalau misalkan kita lihat untuk tim verifikatornya ya dari kisi-kisi yang sudah disampaikan sebelumnya itu adalah nanti untuk tim penilai. Nah ini adalah untuk tim penilai. Inilah terdiri dari kepala sekolah, kemudian dari guru ini, kemudian guru yang senior ya, kemudian dari pengawas sekolah. Dan untuk kepala sekolah dan juga pengawas sekolah ini adalah yang di sekolahnya atau di daerahnya itu terdapat formasi dan juga guru yang nantinya itu akan mengikuti seleksi dengan verifikasi dan juga kesesuaian. Tentunya ini adalah untuk pelamar prioritas kedua yaitu THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah nanti untuk tim penilai itulah dari kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas sekolah. Selanjutnya nanti dari tim penilai 1 ini yang mana dari orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan nanti dilakukan penilaiannya secara online ya. Nah selanjutnya dari hasil penilaiannya tim penilai 1 nanti akan dilakukan yaitu pembobotan. Inilah dari tim verifikator. Nah verifikator inilah nanti dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKPSDM. Selanjutnya nanti akan dilakukan persentase persetujuan ya. Berikutnya nanti akan didapatkan yaitu skor akhir. Nah dari skor akhir inilah nanti akan menentukan apakah kita itu bisa mengisi formasi di sekolah kita ataukah tidak. Tentunya kalau misalkan kita melihat dari sajian sebelumnya ini bahwa untuk pelamar ini nanti bisa ya kita itu nanti nggak lulus tuh bisa kalau misalkan nilai kita itu kalah dengan teman yang nilainya itu lebih tinggi teman-teman. Demikian informasi ini, marilah kita nantikan bersama dibukanya seleksi P3K Guru 2022 dengan penuh kesabaran dan juga kegembiraan ya. Dan sambil berdoa belajar, semoga kita nanti menjadi ASN P3K di tahun ini.